Ya, Mas, Ya, dokter. bisa nanti off kamera aja, saya off kamera biar jelas suara saya. Nanti kamu juga pilih off kamera silakan, suaranya jelas. Oke, saya off kamera, maaf. Oke, penerapan hasil CP ada berapa? Ada 12. Ada 12 nih, ada 12. Majalah. Oke, penerapan hasil CP itu kalau kita mau membuat hasil CP dalam suatu perusahaan, harus ada komitmen yang kuat pada manajemen tersebut, terutama di pimpinan puncak, bos, sama karyawan. Ya karyawan. Jadi kalau bosnya siap, bosnya kepingin sekali hasil CP, tapi kalau karyawannya tidak siap, percuma, amburadul. Sama, karyanya kepingin, bosnya tidak mau, tapi biasanya tidak, biasa bosnya mau pasti. Nah, CP itu keamanan pangan, biasanya produk-produk yang diekspor ya, dari diekspor, biasanya dia butuh hasil CP. Harus, apalagi bidang peternakan. Ya, kamu membuat apa? Pemotongan ayam, kamu punya RPA, mau kamu kirim ke Jepang, atau ke Malaysia, atau ke Australia, atau ke Singapura, harus punya sertifikat ICP. Ya, cuman kadangkala bosnya kepingin menggebu-gebu, anak buahnya yang enggak, karena malah melibatkan semua karyawan. Ya, itu ICP. Nah, penerapannya ada 12, ini 12, banyak sekali. Tolong dihafalkan. Saya akan tanya nanti, di bawah ini, gitu, di bawah ini sebutkan atau pilih penerapan hasil CP nomor 8, yang ke-8. Harus ngomong oh batas kritis, batas kritis. Kalau di prinsipnya prinsip ketiga. Jadi kalau apa, prinsip HACCP ada 7, itu 6 sampai 12. Tapi kalau penerapan ada 12, 1 sampai 12. Jadi kalau kamu apal prinsip HACCP ya ada 7, ya tambah 5, berarti kamu apal penerapan HACCP. Saya akan tanya, pembuatan deskripsi produk itu tahapan ke berapa? 2. Jangan bilang 3, 3 saya coret, kalau dapat nilai 0. Iya, kalau 2 nilainya mungkin 2 atau 3 atau 1 mungkin, tergantung jumlah soalnya. Saya tuh membutuhkan tim. Nah, tim ini harus satu pimpinan harus masuk, dan nggak usah banyak-banyak, 4 sampai 5 sampai 6 orang lah, untuk timnya. Ada apa, ada pimpinan, ada produksi, ada staf, ada keuangan, ada perwakilan karyawan, jangan lupa ada keuangan. Ya, nggak usah banyak 5 sampai 6 lah. Yang penting tim ini adalah harus sepakat, harus punya komitmen yang kuat. Kalau dia belum bisa, belum tahu ACCP, ya pelatihan dulu, ikut pelatihan. Ikut pelatihan dulu, tahu maksudnya, ya baru mendirikan apa, sertifikat ACCP. Kalau enggak, kita ngambil orang luar, staf ahli luar. Ya, jadi ada orang yang ahli di ACCP, boleh dia sebagai ya staf ahli. Buat deskripsi produk, ini nama produknya harus tahu persis, gitu. Jadi namanya deskripsi itu harus tahu produknya apa, bagaimana penyimpanannya, bagaimana cara memasaknya, bagaimana cara makannya, bagaimana penyimpanannya. Jadi lengkap sekali, ya, namanya deskripsi. Jadi orang itu nggak usah tanya, tahu, oh ini ayam potong, oh ini ayam goreng, oh ini nugget, oh ini pedal bakso, cara masaknya gini, langsung dimakan, kan macam-macam. Yang namanya sosis itu ada langsung langsung lep, ada langsung dimakan, ada nasi goreng juga ada macam. Ya, disimpan berapa derajat, nah, jadi harus tahu semua, namanya deskripsi produk. 2, identifikasi penggunaan. Untuk siapa produk kamu ini? Untuk anak-anak, untuk bayi, untuk orang tua, untuk orang dewasa, ya. Ya kalau namanya susu Nutrilon ya untuk bayi, Murinaga untuk bayi. Kalau untuk orang tua ada susu apa tuh? Lupa susu apa, untuk orang tua itu. Ya, silakan. Jadi tergantung untuk siapa pasarnya, dia mau tahu persis.
Diagram alir itu adalah ya, ini, heeh, proses. Jadi mulai bahan baku sampai produk distribusi. Contoh diagram alir adalah banyak kamu punya RPA, rumah potong ayam. Ayam datang, ya ayam datang, setelah datang kamu periksa, ini periksa antemortem, antemortem. Belum diperiksa boleh enggak, tapi harusnya diperiksa, antemortem untuk mengetahui penyakit kan, ya antemortem. Nah, diperiksa, dapat CCP atau enggak. Kalau hubungannya dengan penyakit, dengan kesehatan manusia nanti calonnya, ya harus CCP. Jadi critical control point. CCP, critical control, cari buat CCP nanti ada namanya decision tree. Nah, CCP ini nanti kalau tidak dikendalikan akan merugikan konsumen. Itu CCP. CCP kalau tidak dikendalikan akan merugikan konsumen. Nah, dengan area ini kamu susun ayam datang, periksa antemortem, kasih keputusan yang sering kamu tolak adalah setelah antemortem ayam dia apa? Ayam dipingsankan. Dipingsankan. Kamu kalau ke RPA itu kalau mau motong ayam tuh ayam dipingsankan, dipingsankan. Dan langsung dipotong. Nanti ada conveyor, ayam digantung kepalanya di bawah kan, di bawah nanti dia kepalanya masuk di air. Air itu ada seperti bak kecil ya, bak, tapi air itu katakanlah anu lah, ember-ember plastik lah. Tapi air itu dialiri listrik. Pada itu kepalanya masuk, dia akan pingsan. Ya, setelah pingsan baru disembelih. Setelah disembelih, masuk air panas. Setelah masuk air panas, kemudian dia dipencabutan bulu. Ya, setelah pencabutan bulu, potong cekernya, potong kepalanya, diambil jeroannya, tinggal karkasnya. Karkas, kamu tinggal potong-potong tergantung dari pesanan. Dia potong 8, potong 6, atau mungkin utuh gitu. Setelah itu penyimpanan. Ya, penyimpanan terus packaging, distribusi. Ya, distribusi. Nah, itu diagram alir. Ya, jadi mulai ayam datang, antemortem, ya, digantung di conveyor, dipisahkan, disembelih, masuk air panas, pencabutan bulu, potong ceker, potong kepala, ambil jeroan, cutting, packaging, penyimpanan, distribusi. Terserah nanti tergantung kamu, mau buat apa terserah. Ada, "Oh Pak, saya ada perlu antemortem." Boleh ada antemortem, tapi ada alasannya, kenapa tidak periksa antemortem? Karena ayam saya Pak, itu dari farm saya sendiri. Wah, atau saya punya kemitraan. Mitra ini Pak, ayam sebelum dipanen pasti dia sehat. Ya, itu tidak apa-apa, boleh. Jadi tidak perlu antemortem. Jadi kalau yang tidak punya ternak atau ngambil di luar harus ada antemortemnya. Bisa seperti itu. Ini diagram alir. Kemudian verifikasi diagram alir. Apa verifikasi diagram alir ini? Namanya verifikasi. Verifikasi itu mencocokkan antara apa yang kita rencanakan dengan apa yang kita lakukan di lapangan. Ya, jadi kamu cek, benar tah ini ayam dilakukan apa, dilihat antemortemnya. Benar tah ayam ini diistirahatkan? Katanya gitu. Itu diverifikasi di lapangan. Oh ternyata ayam itu tidak dipingsankan, langsung disembelih. Nah itu juga berarti kan ada apa, temuan kan, ada temuan. Kalau udah dipisahkan ya enggak apa-apa, tapi kan repot ya tidak dipingsankan. Ya, kan sekali motong tuh 5.000 ekor ayam. Jadi dia biasanya gerak-gerak itu, kepalanya gerak-gerak, atau semua bergerak-gerak toh, rame itu, tapi kalau dipingsankan, dia akan diam, ya. Kemudian yang keenam, prinsip pertama atau analisa bahaya. Analisa bahaya itu biasanya ada 3, gitu. Ya, bahaya kimia, bahaya fisik, sama bahaya biologis. Apa bahaya biologis itu ya mungkin sakit karena virus, karena bakteri, karena parasit, ya bisa karena jamur, nah itu, protozoa, ya itu, bahaya. Atau bahaya fisik, apa, ya daging atau susu kecampuran beling. Beling apa? Beling lampu, lampu yang pecah banyak. Kan bisa di tempat produksi, tempat packaging, lampunya pecah, jatuh ke ruang produksi. Nah, dia tempat packaging-nya susu. Wah, itu bahaya. Susunya untuk susu bayi lagi, ya bayangkan tuh, susu bayi ada pecahan beling. Nah, itu temuan mayor gitu. Kemudian bahaya bahaya fisik,
biologi, biokimia, nah biokimia, apa contoh biokimia? Banyak biokimia tuh. Contohnya kamu tuh suka makan roll bakso yang banyak apa, banyak banyak apa itu, yang merah-merah itu? Saos saos. Saus merah itu kenapa? Merah itu karena bukan karena kadang merah itu merah karena apa? Merah karena rodamin, iya, bahan kimia. Nah itu, kamu suka tuh penol kasih saus yang merah, kasih cabe, kasih kecap gitu, wah itu hobi kamu anak-anak biasa gitu, mahasiswa itu. Atau mungkin kamu makan ayam yang banyak mengandung antibiotiknya, nah itu juga bahaya kimia. Penentuan CCP ya, tadi penentuan CCP nanti dengan cara decision tree, cara menentukan ini CCP atau tidak, nanti bisa bisa dilihat nanti. Batas kritisnya, setiap CCP itu berapa batas kritisnya? Tergantung. Umpama kamu panas panas panas, pokoknya setiap ayam itu disimpan pada suhu -60 gitu loh. 60 itu base pressure ya, jadi sebagai batu. Atau mungkin kita ambil untuk penyimpanan ya, di cold storage mungkin -5, nah itu pilih. Atau pH, terserah. pH berapa? Pada susu pH, di situ pH di atas 8 atau pH, eee derajat SH8 rusak berarti. Penetapan sistem pemantauan-pemantauan, gimana pemantauannya? Ya, pemantau gimana? Dilihat berapa jam sekali, oh 5 jam sekali kita pantau pH-nya, oh 5 jam sekali kita pantau temperaturnya, pemantauan. Atau mungkin setiap hari kita swab untuk lantai itu bakterinya, terserah. Itu kan koreksi. Kalau ada pemantauan, apa koreksinya? Koreksi itu. Kalau ada temuan, koreksi. Kemudian proses verifikasi. Verifikasi itu ya semua tahapan ini, 1 sampai 10 ini, benar enggak di lapangan? Benar enggak dilakukan? Kalau nggak benar ya harus dicocokkan, harus dikoreksi, ya diverifikasi. Harus cocok antara perencanaan sama proses yang ada, itu namanya verifikasi. Yang kedua adalah penetapan dokumentasi, ya disimpan, didokumentasikan, difilekan. Nah, sekarang gampang nyimpan file itu gampang, ada di computerized. Kalau dulu zaman dulu pakai Outlook tuh. Jadi Outlook itu wah, nyarinya juga ndak karena banyak dokumennya, jadi kadang kesulitan. Contoh, banyak bahan PT lah, bahan PT kita. Bahan PT Sekia. Sekia kan juga diakreditasi sama bahan PT itu untuk menjadi akreditasi unggulan atau A dari unggulan. Itu di audit. Pada audit ya tanya, saya minta kuliah HACCP tanggal berapa ya, tanggal 17 gitu. Yang datang siapa? Berapa mahasiswa? Diambilkan. Oh dulu cari ordernya, oh absen tanggal sekian. Kalau sekarang enggak, sekarang tinggal diklik, absen, HACCP, tanggal sekian, keluar. Ternyata nggak ada tanda tangannya. Nah itu, kenapa nggak ada tangannya? Nah itu penemuan. Atau nilai, banyak sekali lah. Jadi sekarang kalau kalau dokumentasi sekarang gampang lah, karena ada komputer ini kan semua simpen sama disimpan akan hilang tuh. Yang ya. Itu tahapan. Nah, saya akan cerita itu satu per satu biar lebih lengkap ya. Ada 12 penetapan. Ini kebutuhan tim, ya. Saya ceritakan tadi kebutuhan tim. Ya, tim dibentuk setelah ada keputusan komitmen antara manajemen sama karyawan lah. Jadi, untuk membuat ASIP pada perusahaan tersebut. Ya, ini anggotanya, ada ada QE, QC, produksi, teknik mesin, ahli mikrobiologi, ya semua diambil. Terakhir juga karyawan diambil, ya. Nah, ini kebutuhan tim. Nggak usah banyak-banyak, 4 sampai 6 orang aja, nggak masalah ya, masalah. Mungkin contohnya seperti ini, saya akan sebut aja, ya ini contohnya. Nanti kamu mungkin disuruh punya punya disuruh buat anu ya, disuruh buat RKJM enggak? Kalau buat RKJM ya nanti ini, sebelah sini. Nah ini contoh timnya lah, contoh timnya. Ini ada 5, tambah satu lagi ya, satu lagi adalah keuangan. Nanti kamu punya rencana macam-macam tapi tidak ada keuangannya, cuma nggak jalan. Cuma sekarang udah ada uang jalan. Ya, uang itu nomor 1 sekarang ternyata. Kemarin itu pilihan presiden rame karena uang itu. Kalau ada uang nggak rame, ada uang rame.
Jadi ini ya, silakan nanti buat timnya, 5 ndak masalah, 6 ndak masalah, tidak sabar capek, nanti gegeran, nggak jadi cuman diskusi terus ya, nah, oke. Space produk. Jadi space produk ini adalah kamu buat produk ya, buat produk, ya kamu tulis lengkap-lengkapnya, jadi orang tuh nggak usah nanya. Orang beli produk kamu tuh nggak usah nanya, langsung dia baca tahu persis, obatnya kayak obat Derokin, minum 3 kali sehari, diminum setelah makan, nah gimana? Kamu beli Indomie goreng gitu, cara penyimpanannya, cara masaknya, cara penyajiannya, itu ada semua itu. Ini contohnya ya ini, dulu yang buat teman kamu ya, kalau dari produk nih, contoh aja ayam potong, ayam kiris, terserah kamu produknya apa ya, ini selengkap-lengkapnya gitu. Ini ya, silakan baca sendiri. Identifikasi rencana penggunaan, ya, rencana penggunaan, ya, cara masak segala macam, itu untuk siapa, itu, ini, untuk kelompok umur berapa, bayi, lanjut usia, wanita hamil ini orang-orang yang rentan terhadap penyakit, ya, bayi, lanjut usia, wanita hamil, ya hati-hati nih, ya harus benar hati-hati nih. Bayi itu harus steril bener, ya, jangan sampai bayi itu minum susu yang enggak steril, jangan minum susu yang banyak antibiotika, gitu. Orang tua lanjut usia juga sama, orang tua itu sudah rentan sekali. Kalau bayi masih berkembang, kalau orang tua sudah bekerja lagi menyusut, ya. Wanita hamil juga bahaya karena dia punya punya fetus, punya jabang bayi ya, takut nanti kalau, menurunkan ya kongenital, bahaya. Jadi bayi, lanjut usia, udah hamil, orang-orang bukan imunokompromis ya toh, atau orang-orang yang, autoimun gitu, bahaya. Ini khusus dengan mengalir, ya gampang aja contohnya. Nah ini simbol-simbol dihafalkan, simbol-simbol diagram alir ya. Ada tahapan, ada inspeksi, ada penyimpanan, ada tahapan atau langkah untuk mengambil keputusan, tahapan langkah dan inspeksi, transportasi, bahan masukan, alur proses, ini simbol-simbol dari diagram alir. Contohnya seperti ini. Nah ini contoh aja dalam hal ayam tadi RPA ya, RPA. Jadi tahapan 1 perawatan ayam, 2 istirahat, 3 pemeriksaan antemortem, termasuk CCP apa? Oh CCP. Karena apa? Ini kalau CCP kalau tidak diperiksa, kalau tidak ada keputusan itu membahayakan. Jadi kalau antemortem nggak diperiksa, oh semuanya tinggal masuk, potong nggak masalah. Tahu-tahu karena ayam sakit flu burung, gitu bahaya kan? Makanya ada namanya pemeriksaan antemortem CCP. Jadi ada, penolakan ya. Jadi dimiliki jadi apa, jadi kalau lebih tepat adalah tahapan langkah untuk mengambil keputusan ya, tahapan langkah mengambil keputusan. Kita bisa tolak karena tidak sehat. Nah ini inspeksi, langkah sampai inspeksi. Inspeksi inspeksi, penghitungan ayam, jumlah ayam, penimbangannya, benar enggak 1 ton isinya sekian ratus ayam, banyak itu. Ya. Pengantungan, ini pemeriksaan, setelah pengantungan di pemeriksaan, setelah pemeriksaan apa? Penyembelihan, penyembelihan apa? Masuk air panas, yang diteruskan nanti kamu pemanas, kemudian cabat bulu, potong kaki, ceker, maaf, potong ceker, potong kepala, ambil jeroannya. Ini nanti kamu teruskan sendiri, kamu teruskan ya. Jadi sampai ini kamu teruskan sendiri, sampai nanti distribusi. Nah, ini ada diagram alirnya, ini adalah diagram alir, verifikasi diagram alir. Apa verifikasi? Mencocokkan, mengkonfirmasi diagram alir langsung di lapangan oleh tim CCP. Setiap langkah tahapan sesuai dengan alir proses sesungguhnya. Jadi, apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu tulis, sesuai dengan apa yang kamu lakukan di lapangan, itu namanya verifikasi. Tolong diperhatikan. Kalau nggak pas, tegur, tegur. Yang salah siapa? Pasti tiap tempat itu ada yang penanggung jawabnya. Ya, diverifikasi. Yang keenam, nah ini yang keenam adalah termasuk apa? Yang keenam adalah prinsip-prinsip SCP, yang keenam ini ya, harus tahu yang keenam adalah prinsip SCP. Nah ini analisa bahaya. Maksudnya apa? Mengidentifikasi bahaya, menyeleksi bahaya atas dasar analisis risiko, mengembangkan tindakan preventif di dalam proses untuk menjamin keseimbangan.
ya. Apa bahayanya? Biasa ini ya, ini ini bahaya potensial ada biologis, ada kimia, ada fisik. Ini sudah diterangkan pada waktu bahaya fisik, bahaya apa, di atas. Ada bahaya biologi, bahaya kimia, bahaya fisik, ada semua. Sudah diterangkan sama kuliah ke-7 atau ke-8, saya lupa. Pasti ada. Oke, nanti yang penting signifikasi bahaya, kamu kamu signifikasi bahaya itu ada keparahan sama ada resiko. Ini baca aja. Ini adalah produk-produk yang termasuk kategori satu, gitu. Jadi produk-produk yang bahaya itu ada kategori satu, kategori 2, kategori 3. Kategori 1 risiko tinggi. Contohnya apa? Produk-produk yang gampang busuk, ya, ikan, telur, daging itu gampang busuk ya, daging ikan mentah, produk olahan susu itu gampang gampang rusak semua. Ini termasuk kategori satu, risiko tinggi. Kalau tidak kendalian dengan baik, dia akan ya akan mengakibatkan kita sakit karena ini namanya produk-produk ini gampang busuk, gitu, gampang busuk, gampang apa, untuk tumbuh bakteri. Jadi termasuk risiko satu. Jadi harus benar-benar dikendalikan dengan baik. Ini adalah kategori kedua, ya udah kering, beku, gitu. Jadi ikan yang beku, yang daging yang beku, gitu. Terus saya tolong dibaca terus tuh. Ini yang adalah risiko rendah, selalu rendah. Car, buah-buahan terus rendah. Tidak begitu membahayakan, gitu. Oke. Yang ini kelompok kelompok bahaya. Yang penting bahaya A. Bahaya itu adalah produk pangan tidak steril yang ditujukan untuk kelompok konsumen berisiko tinggi. Produk pangan tidak steril yang ditujukan kepada kelompok konsumen berisiko tinggi. Saya berisiko tinggi, bayi tadi. 2, manula atau orang lansia, ya orang lansia, orang tua, ibu hamil, nah itu berisiko tinggi. Kemudian satu lagi kan orang yang punya penyakit punya autoimun, gitu. B ya dibaca, B, C, D, E, F dibaca. Yang paling banyak bahaya A. Bahaya ada 4 atau 5, ada bahaya B, C, D, E, F, tapi masih kalah sama satu bahaya A. Ini kategori risiko, tolong diperhatikan. Kategori risiko 0, tidak ada bahaya A sampai F. Risiko 1, ada satu bahaya B sampai F. Risiko 2, berbahaya B sampai F. 5 sama B sampai F. Bahaya 6 adalah bahaya A. Yang paling bahaya itu bahaya 6 adalah bahaya A, yang paling tinggi. Ya, bahaya 6 adalah bahaya A. Bahaya tadi apa? Bahaya A, apa, produk tercemar, ya toh, untuk apa? Untuk orang-orang yang punya resiko tinggi, ya toh, tadi. Bahaya A ini tadi. Produk pangan yang tidak steril yang dijual kepada kelompok konsumen tinggi, risiko tinggi ya, bahaya A. Ini cuman ya, oke. Bahaya B, D, dan E, gitu. Tapi A-nya negatif. Oke, nah ini adalah signifikasi bahaya. Tolong perhatikan, ini ada kejadian risk rendah, R itu rendah, S itu sedang, T itu tinggi. Keparahannya sama, rendah, sedang, dan tinggi. Nah, seumpama keparahannya sedang, risikonya sedang, signifikasi bahayanya adalah sedang. Perhatikan ini. Kalau keparahan tinggi, kejadiannya rendah. Signifikasi bahayanya apa? Sedang. Tahu ya, keparahannya tinggi. Kalau keparahannya tinggi, kejadiannya sedang, apa signifikasi bahayanya? Apa, Mbak? Kalau keparahannya tinggi, kejadiannya sedang, signifikasi bahayanya apa? Tinggi, oke, tahu. Oke. Masih, sorry sahabat. Penentuan CCP, ini penentuan CCP ya, ini penentuan CCP, kalau diperhatikan. Ini kita menggunakan namanya decision tree. Oke, langsung decision tree aja. Nah, ini cuma membedakan CCP sama CP, ini CCP sama CP ya. Apa bedanya CCP sama CP? Ini CCP ini, bila tidak dikendalikan, apakah mungkin akan terjadi risiko kesehatan? Kalau CCP adalah iya, sorry. Kalau CCP ya, tapi kalau CP tidak. Artinya apa? CCP itu kalau tidak dikendalikan, itu akan membahayakan konsumen. Ya, itu namanya CCP. Critical Control Point. CCP tadi, antemortem.
CCP atau enggak? Ya CCP. Karena antemortem ini kalau nggak diperiksa, ya nggak diperiksa, tidak kamu anggap CCP, semua ayam masuk dipotong, nah, banyak seperti itu. Nggak CCP, itu boleh, boleh kamu nggak CCP boleh. Asal kamu tahu persis ayam itu sehat. Dari mana? Dari kemitraan atau ayam sendiri, itu nggak apa-apa karena pada waktu dipanen sudah tahu persis ini sehat. Tapi kalau ini ayam dari luar, kamu masuk di area kamu, gitu, kamu harus tahu, kamu kan nggak tahu ini, ayam ini sehat atau enggak. Nah, makanya perlu diperiksa, antemortem perlu diperiksa, ini namanya CCP. Kalau diperiksa apa artinya? Yang sakit dikeluarkan, yang sehat dipotong. Orang-orang yang makan produk kamu pasti aman. Karena antemortem termasuk CCP di tempat kamu. Jadi CCP ini artinya apa? Kalau tidak dikendalikan, ya akan membahayakan konsumen. Contohnya apa? Antemortem. Kalau CP ini kalau tidak dikendalikan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena tidak mempengaruhi kesehatan. Apa contohnya? Kamu minta ayam yang bobotnya 1,8 kilo, dikirim 1,6 kilo. Oh, CP kamu rugi, iya. Tapi dimakan manusia nggak apa-apa, cuma rugi bobotnya saja. Tapi tidak membahayakan konsumen. Ya, bedanya CP sama CCP. Nah, ini decision tree. Perhatikan, decision tree ini ada 4 pertanyaan yang harus kamu jawab. Ada 4 pertanyaan. Satu, ada P1, ada P2, ada P3, ada P4. Ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Contohnya, pada dekal kemarin, pada tahapan dekal kemarin, apakah terdapat tindakan kontrol preventif? Jawabannya adalah iya, ada iya. Kalau iya, kamu teruskan ke P2. Pertanyaan kedua, apakah tahapan didesain untuk mengeliminasi atau mengurangi bahaya sampai tingkat yang dapat diterima? Kalau jawabannya iya, ini ya, berarti CCP. CCP. Kalau jawabannya tidak, kamu teruskan pada pertanyaan 3. Dapatkah kontaminasi oleh bahaya melebihi tingkat yang dapat diterima? Atau dapatkah meningkat sampai tingkat yang tidak dapat diterima? Kalau jawabannya iya, turun ke P4, ke pertanyaan keempat. Kalau jawabannya tidak, berarti stop bukan CCP. Kalau jawabannya iya, yang P3 ini terus. Apakah tahapan berikutnya dapat mengeliminasi bahaya atau menguranginya sampai tingkat yang dapat terima? Tidak. Kalau tidak berarti dia CCP. Kalau iya berarti bukan CCP. Nanti pertanyaan saya gampang di ujian. P1 jawabannya iya. P2 ya. Berarti apa? Berarti CCP. P1 ya, P2 tidak, P3 tidak. Berarti bukan CCP. Tapi kalau ya, tidak, ya, tidak berarti CCP. Ya, tolong diperhatikan baca gampang lah. Dan dibaca lagi di rumah. Gampang nih, yang penting kamu baca ini. P1, P2, ya, CCP. P1 ya, P2 tidak, P3 tidak berarti bukan CCP. Kamu lihat ini aja, ya, dipelajari, kamu akan tahu nanti kapan CCP, kapan tidak. Oke, saya teruskan. Maaf, saya harus ada ujian, maaf saya teruskan. Saya teruskan. Batas kritis. Ya, batasnya biasanya menentukan bisa bisa pH, kadar garam, activity water, ya, jadi dibatasi. Makanya, oh penyimpanan daging ini harus pada minus 60 derajat Celcius. Jadi membantu seperti batu itu, bisa disimpan setahun batasnya. Ya, atau mungkin susu disimpan pada suhu minus 5 yang dari lapangan. Nah, ini batas-batas, termasuk batas-batas apa, batas kritisnya. Kalau nanti ada perubahan, nah ini di pemantauan nanti, ya. Batas fisiknya apa? Tidak ada logam, tidak ada rambut banyak pada susu, gitu. Nah, silakan. Jadi
Pemantauannya, ya pemantauan membantu badan proses yang menentukan apakah terjadi siapa pemantaunya, kapan dipantaunya, itu ada karyawan khusus ya, ada petugas khusus. Ini pemantauan harus efektif dan harus mampu mendeteksi dengan cepat adanya penyimpangan atau lepas dari pada CCP. Ini. Dan koreksi ya pada pemantauan nanti ketahuan ada koreksinya. Contohnya seperti contohnya. Ada contohnya, oke, ya ini banyak contoh koreksi. Ada CCP-nya adalah antemortem, batas kerja adalah ayam sehat, gitu. Pemantauan adalah kondisi ayam, pemeriksaan kondisi fisik ayam hidup setiap truk secara acak oleh QC, gitu. Jadi pemantauannya secara acak, tiap truk datang dilihat berapa ekor ya. Yang sehat kita tolak, ya ayam sehat ditolak. Untuk mendukung itu, dekorasi adalah verifikasilah dengan uji lab. Dilihat di labnya, gampang. Ini verifikasi ya, verifikasi. Verifikasi adalah aktivitas memverifikasi, yaitu atas dasar review, rencana, yaitu validasi, pengujian, gitu. Ya ini ada audit eksternal sama internal. Gitu. Jadi diverifikasi. Diverifikasi harus ada 2 audit ini. Kalau audit internal aja berarti biasanya oh baik, semua baik karena internal orang dalam. Tapi kalau eksternal berarti orang luar, berarti lebih baik. Gitu. Nanti pada waktu ada auditor datang, nah, kita sudah tahu semua, kita bisa menghadapi karena kita sudah ada audit eksternal. Kalau audit internal biasanya tidak peka, tidak dalam, gitu, tidak dalam. Ya cuman ya karena internal biasanya menilai dirinya sendiri kan. Dia kan tidak mau disalahkan juga. Tapi kalau audit eksternal orang luar atau orang independen, dia akan tahu oh, ini tidak boleh, ini boleh segala macam. Ini verifikasi. Yang terakhir adalah dokumentasi, penyimpanan ya, penyimpan dokumen, itu rekaman, ini harus disimpan secara baik ya, secara baik. Sekarang gampang penyimpanan ya, sekarang ada computerized, semua file bisa disimpan. Ya filenya berapa giga sih, tidak banyak, paling-paling 1 giga, 2 giga, tuh masih sisa-sisa namanya file tidak banyak. Paling-paling foto, kalau bisa foto, bisa film, tidak masalah. Ada film, nah, itu lebih baik. Ada cerita, oh saya ngambilnya ayam seperti ini, berdasar ngomong diceritakan lewat film, atau ada dokumentasinya, ada apa, gambaran secara real, nah itu baik seperti itu. Oke, ini sudah selesai, sudah 12, saya kira cukup gitu. Sudah cepat aja. Oke ya, itu sudah selesai. Jadi ada 12 tahapan penerapan CCP. Tolong kamu baca lagi, gampang tidak masalah ya dibaca lagi. Nanti di rumah gitu, di kos-kosan baca lagi. Ada 12 penerapan CCP gitu. 1 adalah pembentukan tim, 2 adalah deskripsi produk, 3 adalah identifikasi penggunaan, 4 adalah diagram alir, 5 adalah verifikasi diagram alir, 6 sampai 12 adalah prinsip-prinsip CCP. Ya, adalah analisa bahaya, penentuan CCP, batas kritis, pemantauan, koreksi, verifikasi, dokumentasi. Oke, itu aja dari saya ya. Gampang, cukup, saya kira cukup. Terima kasih, saya tutup ya. Maaf, saya juga masih ada ujian, saya tutup, mohon maaf ya. Oke, nggak ada pertanyaan, jelas semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Saya kasih. pamit bentar ya. Sampai bentar ya. Terima kasih ya. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih dokter, sehat selalu.